Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabillahillazi hadana lihada wa ma kunna linnatahdi laula annaha hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu amma ba'du. Fa'usikum wa iyaya bitaqwalillah. Faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqu tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasiyalata wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Febri Priyo Yudanto SSMH SC selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab akademik saya, dan yang saya hormati pula teman-teman mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Al-Azhar Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maifa Wulandari. Saya dari program studi pendidikan guru pendidikan anak pendidikan usia dini Universitas Al-Azhar Indonesia, Fakultas Psikologi Pendidikan dengan nomor NIM 060452302. Hadirin yang saya hormati, dalam Islam, kita itu mendidik anak bukan sekedar tanggung jawab orang tua maupun guru. Kenapa? Karena mendidik anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, oleh karena itu, sebagai calon pendidik nih, kita, termasuk saya, sudah menjadi tanggung jawabnya kita semua untuk mempersiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Karena anak usia dini ini adalah merupakan sebuah amanah sekaligus anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dititipkannya kepada kita semua di setiap keluarga. Maka dari itu, masa-masa ini masa yang sering sekali dikenal dengan masa-masa golden age, yaitu masa-masa emas, masa-masanya perkembangan anak, yang dimana pembentukan karakternya itu berkembang pesat, karena perkembangannya itu melalui dari berbagai aspek perkembangan. Dari pada masa inilah kemampuan berpikir, kognitifnya, sosial emosional, kemudian moral, berbicara, sosialisasi, bahasa, sehingga pembentukan karakternya itu juga dimulai dari masa-masa kini. Namun, masih banyak keberhasilan pendidikan yang tidak hanya diukur dari seberapa cepat anak itu mampu membaca, menulis, ataupun berhitung. Lebih dari itu, keberhasilan pendidikan itu terlihat dari bagaimana sih cara anak itu tumbuh menjadi pribadi yang jujur, santun, bertanggung jawab, serta memiliki rasa kasih sayang kepada sesama. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman nih dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, bunyinya itu adalah laqad kana lakum fi rasulillahi aswatul hasanah. Yang bunyinya laqad kana lakum fi rasulillahi aswatul hasanah. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian. Nah, ayat ini mengajarkan kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tauladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang, kelembutan, kesabaran, dan juga kejujuran. Nah, saya sebagai mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, kita dan juga teman-teman semua, kita dipersiapkan bukan hanya sebagai menjadi calon pendidik, tetapi juga menjadi tauladannya anak-anak untuk belajar. Anak-anak itu bukan hanya untuk belajar dari apa yang kita katakan, melainkan dari apa yang kita lakukan, yang kita contohkan, karena kita adalah menjadi role modelingnya mereka yang mereka lihat dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ketika guru membiasakan mengucapkan salam, assalamualaikum, berbicara dengan santun, kemudian bersikap jujur, disiplin datang tepat waktu, serta menghargai orang lain, maka
anak pun akan meniru perilaku tersebut. Nah, sebaliknya, apabila contoh yang kurang baik, kita menjadi role modelnya yang kurang baik, mereka pun akan berpotensi menirunya. Yang kita datangnya telat, dia juga ikut datang telat. Ibu aja telat, masa aku enggak? Gitu. Atau berbicaranya tidak santun. Berbicaranya sambil teriak-teriak, "Hey, memang boleh seperti itu?" Nah, dia manggil temannya. Contohnya namanya Sila. "Sila, jangan di situ." Kita bilangin, "Boleh tidak?" sambil berteriak-teriak. "Ibu tadi manggil kita berteriak." Nah, anak langsung mencontohkannya. Oleh karena itu, pendidikan adalah kita harus menerapkan akhlaknya. Akhlak harus dimulai dari sejak dini. Mulai melalui dari keteladanan, pembiasaan, serta kerjasama antara keluarga, guru, sekolah, dan masyarakat di lingkungannya. Nah, selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda nih, dengan bunyi, "Innama bu'istu li'attamima makarimul akhlaq." Yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk akhlak yang mulia. Nah, hadis tersebut ini mengingatkan pada suatu akhlak, bahwa akhlak itu merupakan inti dari pendidikan dalam Islam. Oleh sebab itu, kita sebagai calon guru, calon pendidik PAUD, dan bahkan calon pendidik dimanapun, marilah kita untuk mempersiapkan diri menjadi pendidik yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga memberikan teladan melalui sikap, perkataan, dan juga perbuatan. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato pada hari ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal, yaitu anak-anak mungkin akan melupakan apa yang kita ajarkan, akan melupakan semua materi yang kita ajarkan. Namun, mereka akan selalu mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka, kita melayani mereka, kita menanggapi mereka. Karena itu, marilah kita menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar dengan lisan, tetapi juga mendidik melalui keteladanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita untuk menjadi pendidik yang amanah, profesional, dan berakhlak mulia, sehingga mampu melahirkan generasi-generasi yang cerdas, generasi yang emas, beriman, bertakwa, religius, berinovasi, serta memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah penyebutan dalam penyebutan kata maupun kalimat. Dalam penyampaian saya, semoga apa yang telah saya sampaikan dalam pidato ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi teman-teman semua. Atas perhatian Bapak dan teman-teman semua yang sedang menonton, saya ucapkan terima kasih. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbalna minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma rabbal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi